Begitu banyaknya penyimpangan dalam proses awal. Dia merasa ada penyimpangan jauh sebelumnya, menggerakkan apa segala yang bisa digerakkan. Tapi dia menuduh mereka yang memilih berakhir sebagai orang otoriter, itu artinya memilih masa berakhirnya jabatan sebagai orang yang tersepak-sepak, tertendang-tendang, kesandung sana sini. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Jadi ada joke menarik ini. Saya dapat di video beredar, ada di Twitter, ada di mana-mana. Katanya Dari luar? Dari luar. Oh, ceritakan Bung. Di Afrika itu dia joke tentang efektivitas sistem pemilu. Tadi itu dan dia bilang most effective general election. Di Afrika katanya hasil suara itu diketahui 20 atau sampai 30 hari menjelang setelah pemilihan. Di Amerika lebih efektif karena hasil suara diketahui beberapa hari menjelang sesudah pemilihan. Sesudah pemilihan, beberapa hari sesudah. Bukan sebulan. Bukan sebulan. Oke. Indonesia sebelum. Di Indonesia ya diketahui hasil suara sebelum pemilihan. Sebelum pemilihan. Itu bukan hanya kata-kata itu luar biasa. Bukan observasi sebagai orang yang tajam penglihatannya. Dia melihat ini faktual ini. Dan joke ini disampaikan atau dan beredar. Dan ini bukan joke, Bung. Beredar sebelum pencoblosan loh, Kang. Oh, itu beredar sebelum pencoblosan. Oh, itu lebih keren lagi. Dia sudah memprediksi. Iya. Ini kan joke-joke yang disampaikan oleh orang luar tentang kita. Potret Indonesia sekarang. Iya, betul. Iya, Kang. Dengan kondisi kayak gini, potret ini seperti apa jenengan ngelihat? Saya melihatnya belak-belakan ya. Political joke is not just a joke. Oke. Political jokes itu bisa people's resistance. Oh, kalaupun itu dari luar ya, tetap melihat potretnya sebagai people. Karena yang dia ketahui itu kita ketahui. Oh. Civil society itu tahu. Apalagi golongan oposan. Tahu tanda-tanda penyimpangan itu kan banyak, Bung. Jauh sebelum election. Jauh sebelumnya, itu tanda-tanda dan mereka bisa memikirkan nanti kejadiannya akan begini. Itu prediksi. Tapi itu prediksi adalah prediksi yang sangat berbasis realitas. Realitasnya kan mereka juga tahu pemerintah mencoba melakukan ini itu. Kita juga tahu tapi itu bukan fakta hukum. Itu fakta politik. Ketika kita akan menuntut itu memerlukan sidang pengadilan, ada MK, hakim di MK. Pembela kita akan membuktikan. Itu fakta hukum ya. Fakta hukum supaya menjadi fakta hukum. Kalau ngomongku ini ngomong kita. Fakta politik. Ini fakta politik. Itu fenomena politik, itu fakta politik, itu kecurangan politik, itu perbanditan politik. Ini namanya kita sebut ya, political banditism. Kata banditism itu Pak Sartono, Profesor Sartono. Yang menyampaikan. Karena ada banditism itu janganlah dilihat sebagai bandit. Banditism itu juga model perlawanan. Bagian salah satu corak dari perlawanan rakyat. Ya ada yang melawan itu dengan membandit. Kecewa dengan keadaan, lalu mereka sabotase sana sini. Jadi ada banditism. Ini itu political banditism ini yang terjadi ini. Karena memang kan kondisinya sih kita sih saya dukung Mas
Ganjar, Prof Mahfud, jenengan juga Iyalah. menyampaikan itu. Dan kita Tandanya inilah. Iya, kita tidak masalah dengan hasil Enggak. menang, kalah itu. Enggak. Yang kita omongin kan sudah beyond election kan. Kalau itu faktual. Kalau itu faktual. Faktual. Kita nggak masalah dengan itu, tapi yang kita bicarakan adalah proses sampai ke titik itu, bagaimana prosesnya. Begitu banyaknya penyimpangan dalam proses awal. Dan yang kedua itu dibikin oleh Prabowo. Mungkin direncana dengan baik. Kau menggonggong bahwa pemilu tidak akan jujur. Dikira kita melakukan apa? Oh, kita tidak melakukan. Oh, maksudnya pemilu kapan? Ya pemilu kita ini akan penuh penyimpangan dan akan ada kecurangan. Oh. Prabowo kan ngomong itu. Oh, Ya, Prabowo ngomong itu sama dengan wong rasa risi. Dia merasa ada penyimpangan jauh sebelumnya, menggerakkan apa segala yang bisa digerakkan. Tapi dia menuduh. oh, dia langsung melempar bahwa bakal ada kecurangan. Bakal ada kecurangan lah. Siapa yang bisa melakukan kecurangan? Yang masif gitu ya. Masif. Kita kan tidak ingin curang. Oh iya. Kita ingin menjunjung tinggi pemilu adalah pemilu proses demokrasi, proses di mana suara rakyat dihargai. Yep. Rakyat biasa sama dengan suara satu orang rakyat, sama dengan suara satu orang profesor, satu orang yang derajatnya tinggi, sama dengan suara menteri, sama dengan suara apa. Itu teori. Teori dan itu sebenarnya fakta dalam peristiwa demokrasi dimanapun. Yep. Tapi bagi kita itu belum boleh dikatakan itu. Itu fakta yang di engineer. Fakta itu dibalik begitu rupa. Suara rakyat ya sudahlah. Tapi campur tangan. Ya ini kan ada ini biang keroknya ya kan. Ada biang keroknya. Ya begitu, Bu. Apa yang akan Kang kalau dengan mikir nih sepasca ini kan bangsa ini bergerak dari pemilu ke pemilu, kemudian ya sekarang ya pemilunya seperti ini dan kita semua ngerasain lah ada sesuatu yang aneh kalaupun untuk katakanlah menggugat melakukan perubahan fundamental terhadap hasil pemilu butuh effort yang luar biasa, membuktikan terstruktur sistematis dan masif itu butuh tenaga dan apa yang luar biasa karena pasti para saksi misalnya di TPS kan dalam kepala mereka masih berpikir husnuzon tentang sistem. Semua. Jadi mereka nggak mempersiapkan mekanisme bagaimana memotret kecurangan. Mereka nggak bisa. Mereka nggak mempersiapkan itu. Nggak bisa. Nah, nggak bisa curang. Iya. Nah ini Bung, ini ada suatu makna yang belum pernah kita sebut sebelumnya. Apa tuh? Kalau otoritarian itu supremasi militer di berbagai belahan bumi, otoriter, menyimpang instruksi ganas, itu dominasinya militer, itu supremasi militer. Sekarang ini terjadi, ini sipil, pemerintahan sipil tapi melakukan suatu menjadi supremasi sipil dalam hal yang notorious. Loh, pemerintahan otoritarian yang kita kenal banyak sipil juga kan, Kang? Hitler itu sipil kan? Ya kalaupun dia pernah jadi sersan ya militer. Iya. Tapi kan dia terpilih dalam proses demokrasi. Dalam proses demokrasi bahwa menjadi ganas itu sesudahnya menaklukkan seluruh Eropa. Dan Anda tahu ya sekedar memberi gambaran. Itu yang namanya Cekoslowakia. Itu surrender. Surrender dari awal belak-belakan. Tapi itu bukan surrender murni. Ada pamrihnya. Gue surrender sama dia daripada negeri gue dibakar. Lebih baik gue mengalah sementara tapi negeri gue ini tidak akan rusak apa-apa. Selamat gitu ya? Selamat, wujud negerinya tidak ada yang dibakar. Tempat lainnya dibakar. Tapi mereka tunduk ya sudah otomatis. Tapi negerinya aman. Strategi ya? Strategi dan pengamanan. Itu strategi yang bahkan Hitler dibantu oleh jin-jin di seluruh dunia yang jahat. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Itu keren lah Cekoslowakia itu.
Jadi itu cuma surrender secara politik, Iya. tetapi kemudian negaranya tetap aman, Menjaga negara. tidak terjadi perang Eropa, tidak terimbas perang Eropa gitu kan? Itu bagian dari perang. Itu sudah perang. Dia udah diserang negerinya. Serang ya, datang tentara Hitler. Surrender, sir. Surrender, sir. Kami tidak akan melakukan perlawanan apapun. Karena kalau melawan, jauh lebih banyak yang Korbannya ya. mati, Oh. dibakar. Nah, itu yang terjadi. Di Indonesia bukan hal itu yang terjadi. Sekarang ini, lah Ibu Mega bilang ya udah nggak ya kecewa, tapi menteri jangan mundur. Khusus barangkali menteri-menteriku. Menteri kita, bukan menteriku, menteri kita PDIP, jangan mundur karena mempunyai konsekuensi politik dan ekonomi yang parah. Iya. Dan beliau mungkin juga membujuk Jeng Sri toh. Jeng Sri, ya saya tahu kalau Anda mundur itu konyol. Iya. Yang konyol itu kita. Semua akan merasakan dampaknya. Kita semua Iya, konyol. Jadi you tetap aja di situ, jaga baik-baik. Bukankah sebenarnya yang menjaga negeri ini bukan penguasa? Kan tidak ada penguasa yang lebih cerdik daripada rakyat. Iya. Gak ada. Penguasa apapun tidak lebih cerdik dari rakyat. Bahwa lebih culas, iya. Kalau cerdik enggak, apalagi cerdik dalam hal yang positif. Wah, Jokowi lah ini mastermind dari segalanya. Dari segalanya. Ya nanti silahkan kita dianggap kalah, tapi kita akan menerima, tapi kami memerlukan bukti-bukti bahwa kami itu kalah. Atau setidaknya bahwa permainan ini berlangsung dengan fair gitu ya. Iya, harusnya fair. Iya. Tapi menarik tadi Kang, omongan tadi soal Cekoslowakia itu surrender untuk menyelamatkan semua. Negeri. Bu Mega kemudian melarang menteri-menterinya, padahal sebagai politisi senior dia tahu sedang diapain kan? Iya. Dia tahu sedang partainya sedang diuyo-uyo, ditarget bahkan untuk dijeblokin suaranya. Itu kurang lebih itu jiwa seorang nasionalis harus ditambah, Bung. Tulen. Ya nasionalis kan banyak, tapi banyak yang nggak tulen. Ada yang kalau beliau itu most responsible nationalist. Most responsible nationalist. Maknanya kita dipecundangi tidak apa-apa, kita dicurangi ini segala macam tidak apa-apa. Asal kita bisa ngelawan. Asal negeri jangan rusak itu ya. Iya, beliau tuh tahu kita punya kekuatan, jangan main-main. Gue tarik aja dah menteri gue, gunjang ganjing lalu. Apalagi kalau itu Jeng Sri yang pertama-tama mundur. Hancur luluh itu negeri, sama dengan cara berpikir pemimpin Cekoslowakia itu hari. Iya. Ya kita mengalah. Jadi mengalah itu, Bung. Mengalah. Ngeladeni wong edan Hitler toh. Kita ngalah. Siapa merasa dirinya punya perhitungan masa depan, siapa punya perhitungan yang lebih civilized. Ngalah sementara demi kebaikan, demi keselamatan mereka, sak negeri. Dan kan benar itu perhitungan. Karena ada banyak negara yang melawan hancur. Iya. Kan orang gila. Iya. Hancur. Iya. Nah, ini terjadi di Republik kita dan itu ikon kita. Iya. Ikon kita ya you like or dislike it. Ikon kita itu sebenarnya Ibu Mega yang menentukan ini. Iya. Kalau Bu Mega nesu, ya aku ra kongkon tapi nek kowe duar metu sak karepmu, aku nggak nyuruh. Tapi nggak nyuruh ini beliau tahu konsekuensi ekonominya parah. Iya. Dan kalau ekonomi parah, roboh lah. Iya, roboh tapi negeri ini juga biayanya sangat besar buat rakyat. Lebih besar dari pemilu yang sangat besar ini. Iya. Social cost, ekonomi cost tapi bukan yang ditanggung pemerintah ya, ditanggung rakyat akan jauh lebih besar kan. Dan mari kita cek, Bung. Banyak orang tuh, jangan lupa itu namanya Kodari. Ngomong kita satu putaran saja lebih murah.
Hitungannya lebih murah itu bukan hitungan nasionalis. Itu hitungan seseorang yang sudah pokoknya mau tidak mau kita menang. Kita akan lebih murah. Kata-kata murah itu diteriakkan secara murah. Iya. Saya khawatir ya Kang, dengan logika itu besok nggak perlu ada pemilu karena jauh lebih murah lagi. Oh iya benar itu. Saya khawatir itu loh. Kalau orang kayak Kodari gini kalau lo itu berpikir murah dalam urusan yang murahan, kau berkata murah dengan kata-kata murahan. Kamu tidak perlu berpikir mendalam. Itu asal gue. Iya kan? Nanti ketika udahlah besok kayak kerajaan saja tunjuk anak. Nah itu keputusan Soeharto. Iya. Keputusan Soeharto. Nggak perlu ada pemilu karena dengan logika tapi jangan keliru Bung. Pak Beni sendiri ngomong di luar panggung. Di luar panggungnya dengan Soeharto. Pak Beni Murdani. Oh iya. Kan itu gengnya, itu kaki tangannya. Tapi kalau ngomong ada dengan Gus Dur dengan Cak Nur, mau potekin dadak pemilu barang gitu. Apa gunanya pemilu ini? Wong kita udah tahu kok. Iya. Ngapain ada pemilu? Itu Beni loh, jangan salah. Oh jadi Pak Beni itu sama dengan joke yang tadi ya? Mirip. Buat apa? Lebih otentik. Lebih otentik. Karena joke ini membaca Indonesia pada hari ini. Iya. Beni Murdani membaca Indonesia itu zaman Orde yang Baru. akan sama persis akan diulang di sini. Sebenarnya pertanyaan kita ya, kalau kata murah yang diucapkan dengan murahan dan hasil pemikiran murahan itu dianggap suatu logika yang beres. Ya akhirnya akan sama dengan Harto. Yo Ben diatur kono. Ning Golkar ki aja nganti kalah. Dan kalau kalah siapa yang outspoken? Siapa yang resistance? Harto kan cuma ngomong aku ra seneng mbek wong kuwi. Begitu dia nggak seneng, tentara bertindak lenyap orang itu. Ya sampai sekarang nggak pulang-pulang masih ada itu. Ya nggak perlu pulang udah. Ya hilang. Udah ke surga, nggak usah dicari. Tapi kan kasihan anak-anaknya dan keluarganya. Oh itu ngomong tentang yang diculik oleh diculik. Prabowo. Iya. Ini di luar yang diculik Prabowo kan lebih banyak yang mati. Ngelawan mati. Wong intine kowe kudu tunduk nyembah sepatuku. Ojo nyembah aku, nyembah sepatuku, dilatono sepatuku. Sama Bung. Jokowi belum begitu, tapi jangan dikira bahwa dia nggak berpikir begitu. Mungkin pikirannya jauh lebih mendalam ke situ, keculasan itu. Jokowi bukan akan melegalkan suara perlawanan, orang-orang akan ditangkepi. Tapi nggak lama itu ditangkep itu ya bangsa sebulan 2 bulan. Dunia Indonesia ini sudah lain lagi. Gitu. Ya Jokowi boleh mengakhiri masa pemerintahannya, mengakhiri seolah-olah peaceful, seolah-olah itu landing apa namanya? Soft landing. Soft landing. Itu tidak pernah akan ada. Oh iya? Oh iya, bagi otoriter. Kaum otoriter itu tidak pernah mengenal namanya soft. Emangnya apa itu Filipina itu? Marcos. Yeah. Emangnya soft? Oh, enggak. Tidak soft. Iya. Dikuyok-kuyok Bung. Masa kekuasaannya habis, disikat oleh rakyat dan paling tidak rakyat tidak akan sudi melihat dia. Karena dia juga tahu getir tidak akan ditegur rakyat. Dia minggat lah. Iya, pergi dia ke Amerika. minggat. Iya. Mungkin diungsikan oleh Amerika, atau dia dibunuh oleh Amerika tapi diungsikan oleh Amerika. Iya. Sairan juga kan di Iran. Sairan terjadi hal yang sama. Iya. Tapi kita nggak butuh Khomeini, Bung. Iya. Kita nggak butuh Khomeini. Kita butuh rakyat biasa. Kalau konsekuensi dari perubahan revolusioner itu ada harga yang kita mesti bayar. Ya kita bayar. Tapi itu jangan sampai itu jangan, enggak boleh. Karena kita kan negeri ini punya pengalaman 2 kali setidaknya ya dalam pemerintahan kita yang rakyat harus membayar terlalu mahal untuk sebuah proses pergantian terlalu kekuasaan. Mahal, selamanya Zaman mahal. 65 ada jutaan orang nyawa yang hilang. Dor. Kan banyak Bung, bukan dor. Ada orang yang sudah nungging di dekat
lubang dalam, dan tinggal didor. Nah itu dia kan, kita punya pengalaman itu. Kemudian tahun 98 kita juga punya pengalaman mengulang. Kita jangan sampai melakukan pengulangan, tetapi ya kondisinya jangan diciptakan. Gitu. Kondisinya betul. penguasa jangan menciptakan kondisi kayak gitu. Curanglah sedikit, tapi Iya, jangan sampai tapi jangan ancuran-ancuran begini. gitu. Iya. Jadi mau curang, namun kenyataannya kalah. Saya mengira begitu, biar curang kayak apa nyatanya dia akan kalah. Satu bukti apa? Itu elektabilitas Prabowo kan macet. Macet. Oh ya suaranya, tapi ya kan tetap di atas 50%. Enggak, tempo hari tidak pernah 50. Iya. Tempo hari itu 40 atau berapa udah macet. Iya, tapi memang ya presiden di Indonesia ini kan undang-undang atau konstitusi memberikan posisi kekuasaan yang hampir kayak setengah dewa kan. Ya. Bisa melakukan apapun. Bisa. Jadi memang kita dengan ini menyimpang. Iya, bahkan dengan kesadaran seorang gitu, yang menyimpang. Kita tanpa sadar, bukan tanpa sadar ya, kita semua rame-rame memposisikan presiden itu demikian terhormat dan ada sangka baik, husnuzon yang luar biasa pada seorang presiden terpilih. Sehingga konstitusi kita dibangun, ini menjadikan presiden punya kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa bikin undang-undang sendiri. Kalaupun proses undang-undang lewat DPR, dia bisa lewat Perpu. Dia pokoknya semuanya bisa dilakukan. Nah, problem kita pada sistem seperti ini akhirnya bergantung pada niat baik orang. Karena konstitusi kita memberi ruang yang sangat luar biasa, pada akhirnya bergantung pada karakter orang, niat baik orang. Ketulusan orang dalam membangun negara. Kalau kita punya presiden dengan konstitusi kayak gini yang karakternya kacau, niat baiknya kacau, emosinya nggak stabil, maka saya membayangkan seperti apa masa depan bangsa ini. Karena banyak hal yang dia lakukan nggak akan tersentuh hukum karena konstitusi kita memberikan ruang yang sangat besar itu. Ini pelajaran mahal bagi kita. Insya Allah tidak akan terulang di masa depan. Kalau terulang, ya kita toleran satu kali saja. Diulang sekali lagi hal semacam itu. Tapi itu kita juga sudah tahu. Itu artinya pemimpin memilih akhir hidupnya dalam sengsara. Oh iya, kalau disebut Satrio Wirang itu di atasnya lagi. Wirang itu kan apa artinya? Wirang cuci muka itu. Wirang itu malu, Bung. Mempermalukan diri, dipermalukan. Malu itu hanya perkara sepele. Nengok ke belakang, malunya udah ngilang. Jadi ini tidak cukup dengan malu seperti itu. Yang kita tunjukkan, rakyat ini yang berdaulat, rakyat ini yang punya negeri ini. Kalian bisa didatangkan, kalian bisa pergi, tapi rakyat tidak pernah pergi. Rakyat tidak pernah berakhir, pemimpin berakhir. Ada yang memilih berakhir dengan cara terhormat. Tapi mereka yang memilih berakhir sebagai orang otoriter, itu artinya memilih masa berakhirnya jabatan sebagai orang yang tersepak-sepak, tertendang-tendang, kesandung sana sini. Dan bagaimanapun juga, barangkali presiden kita juga akan lari ke luar negeri. Mungkin itu sudah bagian dari perhitungan, Bung. Ya bisa lari ke luar negeri. Kita nggak tahu ya, kita lihat tunggu hasilnya ini ke depan sambil proses penghitungan suara real sedang dilakukan oleh KPU dan mudah-mudahan KPU-nya juga fair memperlakukan suara publik. Enggak, jangan percaya bahwa KPU akan fair. Dan mari kita cek. Ya, kita akan kawal terus. Usman yang dicopot itu dari... Anwar Usman. Kan dicopot. Aman lah kita, karena nanti sidang-sidang tuntutan kita dipimpin orang lain. Tapi kan dia udah dikembalikan posisi. Dia mengajukan tuntutan ke PT UN untuk minta dikembalikan. Untuk minta haknya kembali. Kalau dikembalikan ya memang agak luar biasa sih. Luar biasa, ini mesti luar biasa karena ini semua udah diatur, Bung. Sudah, kau malu sebentar kau dicopot. Ada bukti kau menyimpang, kau malu tapi tuntut.
di petun, dan gua akan atur, petun itu akan mengabulkan. Tapi ada satu hal Bung, yang ini belimbing sayur. Kenapa Kang? Belimbing sayur kan pidato. 3 bulan yang lalu gue pidato di sini, gue dianggap begini, dianggap begini. Jadi dia sekarang menang, dia mengira kemenangan itu otomatis membawa dia punya kualitas diri. Kagak. Biar menang 1000 kali, kualitas dia kualitas kayak begitu. Kok tetap belimbing sayur, Samsul tetap Samsul. Bung, omongan ini biar didengar sama dia. Jangan mengira dia menjadi lebih pintar dari sebelumnya karena menang. Tidak. Mungkin karena rakyat gampang terbuai oleh sesuatu yang nggak substantif, jadi kemudian selalu yang membuai itu selalu barang yang tidak substantif, bukan barang yang esensial, bukan barang yang hakiki. Buayan itu beras. Ya mungkin ya, aku nggak tahu, tapi mungkin rakyat kita itu memang banyak yang butuh beras. Mungkin, tapi sekarang harga beras di pasar mahal. Dan disumbang. Kalau ya disumbang, tapi sekarang kalau kita beli beras di pasar harganya agak lumayan tinggi sekali. Dan masyarakat yang kan dapat sumbangan paling mereka makan 2-3 hari. 2 minggu paling lama. Selesai kan mereka harus beli sendiri berikutnya. Beli sendiri, kan? baru tahu rasa. Dan harga berasnya sekarang sudah mahal. Baru tahu rasa. Memang ini Bung, ya kalau ada panglima ini panglima itu pada pasang badan untuk Bung besar. Ini ada sebutannya ini Bung besar ini dalam 1948 itu George Orwell itu ada Bung besar kayak begitu. Ya 19 tahunnya pokoknya hitung-hitungan judul novel ya. George. Nah, bolehlah itu terjadi begitu. Kalau nggak kepepet, otoritarianisme berhenti sampai pada penipuan ini. Tapi kalau nggak kepepet, ya berhenti di sini. Tapi begitu kepepet, ya pistol beneran Bung. Ini turunnya polisi, turunnya tentara ke masyarakat itu masih menggunakan kata-kata. Dan menakutkan orang dengan seragam ya. Badan yang keker. Kan seragam nggak selalu dipakai Bung, ada yang nyamar-nyamar. Nah nanti itu kalau keadaan apa, ya nembak betulan Bung. Ya mudah-mudahan kita ini kadang-kadang kalau kita melihat potret ini agak buram-buram juga ya suasana kita ke depan. Tapi sangat buram. Mudah-mudahan kita bisa ngelewati ini ujian. Ujian kayak semacam kita mau naik kelas sebagai bangsa kali kan. Jadi kita diberikan ujian berat ini dulu sehingga kita bisa naik kelas sebagai bangsa. Kita nggak tahu kapan. Kita akan ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol minggu depan. Kita udahi dulu Kang. Jangan habis ini ngobrol lagi sendiri. Oh gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan karena Kang Sobari mau taping lagi sendiri. Dengan pikiran-pikirannya yang lain lagi. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu.